Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat datang kembali dan selamat kita bersama-sama beribadah di hadirat Tuhan dalam minggu hari ini. Puji Tuhan, mari kita mulaikan ibadah kita bersama, mari berdiri, dialah Tuhan, dialah Raja yang patut kita sembah, yang patut kita puji dan kita muliakan. Haleluya.
Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, kami masih boleh memuji Tuhan, kami masih boleh menyembah Tuhan. Ini semuanya kemurahan, kasih karunia-Mu saja dalam kehidupan kami. Dan pada minggu hari ini, Tuhan himpunkan kembali kami umat-Mu untuk bersama-sama kami memuji, memuliakan, meninggikan akan nama Yesus. Urapi dalam ibadah kami dengan Roh Kudus-Mu, pribadi lepas pribadi dikuasai oleh Roh Kudus. Dan apa yang kami kerjakan hari ini memuliakan nama Tuhan dan mendatangkan berkat bagi kami maupun bagi siapapun orang yang mendengarkannya ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sekarang sampai selama-lamanya. Dan kami mulaikan ibadah kami dengan ucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali. Besarlah Tuhan dan Ia layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah nama-Nya, kekalah kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungan-Nya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah makin menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah nama-Nya, kekalah kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungan-Nya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Haleluya. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah makin menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus, Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah nama-Nya, kekalah kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungan-Nya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah makin menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, pujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus Allah perkasa. Mari kembali berdiri. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Haleluya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah makin menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus Allah perkasa.
Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa, Yesus Allah perkasa. Mari serukan bersama, Allah perkasa, perkasa. Haleluya. Puji Tuhan. Tetap tinggal berdiri. Roma 8 ayat 28 mengatakan, Allah turut bekerja bagi kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Pujikan pujian ini. Sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Walau lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Walau lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Haleluya. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Walau lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Haleluya. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sekali lagi. Dia baik, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, ya, sebab Dia baik. Haleluya. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilahkan
Kur dari grup Marta untuk memuji nama Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kasih Tuhan tetap kita renungkan dalam hari-hari kita. Puji Tuhan, kita akan berikan korban persembahan bagi Tuhan. Yang pertama, kita nyanyikan lagu bersuka serta menyanyi. Apa padaku, ku dapat dari Bapa. Apa padaku, ku dapat dari Bapa. Keadaanku juga dari Tuhan. Apa ku buat, itu guna Tuhanku. Dan apa yang ku perlu, ku terima lipat ganda. Bersuka, suka serta menyanyi. Bersuka, karena Allah hidup. Ku tak cari duniawi, tapi jalan ke surga. Dan sebab ku pandang Yesus, ku terus bersuka. Apa padaku, ku dapat dari Bapa. Keadaanku juga dari Tuhan. Apa ku buat, itu guna Tuhanku. Dan apa yang ku perlu, ku terima lipat ganda. Bersuka, suka serta menyanyi. Bersuka karena Allah hidup. Ku tak cari duniawi, tapi jalan ke surga. Dan sebab ku pandang Yesus, ku terus bersuka. Apa padaku, ku dapat dari Bapa. Keadaanku juga dari Tuhan. Apa ku buat, itu guna Tuhanku. Dan apa yang ku perlu, ku terima lipat ganda. Bersuka, suka serta menyanyi. Bersuka karena Allah hidup. Ku tak cari duniawi, tapi jalan ke surga. Dan sebab ku pandang Yesus, ku terus bersuka. Apa padaku, ku dapat dari Bapa. Keadaanku juga dari Tuhan. Apa ku buat, itu guna Tuhanku. Dan apa yang ku perlu, ku terima lipat ganda. Bersuka, suka serta menyanyi. Bersuka karena Allah hidup. Ku tak cari duniawi, tapi jalan ke surga. Dan sebab ku pandang Yesus, ku terus bersuka. Bersuka, suka serta menyanyi. Bersuka karena Allah hidup. Ku tak cari duniawi, tapi jalan ke surga. Dan sebab ku pandang Yesus, ku terus bersuka. Haleluya. Si Tuhan, mari kembali berdiri bersama-sama. Biarlah melalui firman-Nya yang menyelidiki hati kita, apakah kita sungguh mengasihinya. Dan biarlah kebaikan-kebaikan Tuhan tidak hilang, tidak pernah habis di dalam kehidupan ini. Haleluya. Tetap setia dalam Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari pujikan pujian ini dari awal. Selidiki kami Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi selidiki, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati. Selidiki kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya. Mari selidiki
menyelidiki kami Tuhan dengan firman-firman-Mu. Si Tuhan, dengan kasih Kristus, Ibu Teresia berdoa untuk firman Tuhan. Kami serahkan kepada hamba-Nya yang melayani. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Inilah pengakuan kami Tuhan, bahwa Engkau-lah Tuhan yang memimpin segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih kemurahan Tuhan yang sudah berlaku atas hidup kami. Penyertaan-Mu, perlindungan yang kami rasakan setiap harinya Tuhan. Terima kasih. Tuhan Engkau baik Tuhan, walaupun terkadang bahkan sering Tuhan kami merasakan kami menyimpang dari setiap kebenaran firman Tuhan. Tapi Engkau Allah yang setia, Allah yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Engkau ada Tuhan karena kami menikmati bagaimana besar kasih kemurahan-Mu sampai detik ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami akan menikmati firman-Mu, Bapa Allah Roh Kudus berfirmanlah atas kami. Beri kami pengertian dalam bahasa yang paling sederhana sehingga kami mengerti dan kami boleh berbuat seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Hikmat marifat Tuhan tambahkan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu yang akan membentangkan rahasia firman-Mu. Biarlah kuat kuasa daripada Allah sendiri yang menyertainya dan kebenaran Allah sendiri yang menyertainya Tuhan. Dan apa yang Dia katakan bukan berasal daripadanya, tapi dari kehendak hati-Mu Tuhan atas kami. Kami mengucap syukur Tuhan saat kami memuji Engkau. Kami yakin dan percaya bahwa segala kuasa-kuasa kegelapan sudah tinggalkan tempat ini. Dan kuasa Roh Kudus yang menyertai, melingkupi kami dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan menikmati firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya ucapkan selamat pagi pada kita semua yang hadir. Pada saat ini kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita percaya semua berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk kembali membawakan firman Tuhan. Wahyu pasalnya yang kedua, mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam kitab Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Saya baca ayat genap, Bapak Ibu Saudara baca ayat ganjil. Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Kepada jemaat di Smyrna, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Surat yang kedua kepada jemaat yang ada di Smyrna. Kalau bulan kemarin kita pelajari bersama-sama, yang pertama jemaat Efesus dan yang kedua Smyrna. Surat kepada jemaat Smyrna adalah surat terpendek, satu-satunya
dari antara ketujuh surat pada 7 jemaat di Asia Kecil. Kalau saudara bisa lihat dalam pasal 2 ini sampai pasalnya yang ketiga, pesan Tuhan kepada jemaat Smyrna ini hanya sedikit, hanya singkat, gak banyak. Dan jemaat di Smyrna ini mendapatkan pujian dari Tuhan. Sama, di Efesus juga mendapatkan pujian daripada Tuhan. Yang menjadi perbedaan, kalau di Efesus Tuhan mengatakan engkau meninggalkan kasihmu yang semula, ditegur sama Tuhan, dicela sama Tuhan. Tetapi di jemaat Smyrna ini gak ada teguran, saudara. Hanya ada pujian. Kenapa? Karena mereka adalah jemaat yang benar-benar setia kepada Tuhan. Mereka adalah jemaat yang benar-benar mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Makanya Tuhan menuliskan surat hanya berisi pujian dan memberikan kekuatan dan memberikan keteguhan supaya mereka tetap bertekun di dalam Tuhan. Ayat 8 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Siapa saudara? Yang mati dan hidup kembali. Tuhan Yesus Kristus. Inilah firman dari Tuhan. Inilah pesan yang dari Allah melalui Rasul Yohanes untuk disampaikan kepada jemaat di Smyrna. Ayat yang ke-9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Tuhan tahu jemaat Smyrna ini sedang mengalami kesusahan. Tuhan katakan aku tahu kemiskinanmu. Nah, ikut Tuhan kok susah mengalami kesusahan. Lah sudah setia kok sama Tuhan, kenapa mengalami kemiskinan? Inilah keadaan di Smyrna, saudara. Dalam ayat 9 ini menjelaskan jemaat Smyrna susah. Jemaat Smyrna ini miskin. Bahkan dikatakan, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jadi keadaan mereka dalam kesusahan, dalam kemiskinan, bahkan mereka pun mendapat fitnahan dari orang-orang Yahudi. Orang-orang yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya mereka adalah jemaah iblis. Susah keadaan mereka, saudara. Tetapi dalam kesusahan mereka, dalam penderitaan yang mereka alami ada pujian dari Tuhan. Tuhan katakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Namun engkau kaya. Lah, susah dan miskin kok dikatakan kaya. Kalau manusia hanya bisa melihat, oh iya mereka orang Kristen, oh mereka orang yang percaya kepada Tuhan, mereka itu orang-orang yang susah, mereka itu orang-orang yang miskin, bahkan mereka mengalami fitnahan, itu penilaian dari manusia. Tetapi kita melihat berbeda sekali dengan penilaian dari Allah. Iya kamu dalam kesusahan, iya kamu dalam kemiskinan, tetapi engkau kaya. Penilaian sorga dan dunia berbeda, amin. Beda jauh sekali, saudara. Tuhan tambahkan engkau kaya, dipuji sama Tuhan, dibanggakan sama Tuhan. Engkau bukan cuma jemaat yang hidup dalam penderitaan, tetapi engkau adalah jemaat yang hidup dalam kekayaan. Yang terpenting adalah penilaian Allah, bukan penilaian manusia, amin. Yang terpenting Tuhan yang menilai, Tuhan yang menilai yang baik. Tuhan katakan engkau kaya.
Bukan secara materi saudara, tetapi kaya secara rohani. Kita lihat 1 Samuel 16. 1 Samuel pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-7. Bagian B. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Firman Tuhan katakan Tuhan melihat hati. Yang terlihat di depan manusia penderitaan yang sukar yang sedang dialami oleh jemaat yang ada di Smyrna. Tetapi Tuhan melihat kemurnian hati mereka. Tuhan melihat kesetiaan mereka kepada Tuhan. Tuhan tahu keadaan saya dan saudara saat ini. Tuhan melihat dan Tuhan menilai semuanya. Kita kembali kepada jemaat yang ada di Smyrna dalam kitab Wahyu. Jemaat ini sangat memprihatinkan kehidupan mereka. Mereka dikatakan hidup dalam kesusahan, hidup dalam kemiskinan. Tapi saudara, bukan karena mereka orang-orang yang malas untuk bekerja, bukan karena mereka orang-orang yang tidak mau beraktivitas dengan baik, atau mereka punya prinsip cari Tuhan saja, untuk yang lain-lain gak usah. Bukan saudara, tetapi mereka hidup dalam kesusahan, mereka hidup dalam kemiskinan. Kenapa? Karena pada waktu itu, pada zaman itu ada perintah dari kaisar bahwa semua orang, kaisar mengeluarkan aturan semua orang harus menyembah kepada kaisar. Nah, ini yang menyebabkan mereka hidup dalam kesusahan. Ini yang menyebabkan mereka hidup dalam kemiskinan. Kenapa saudara? Karena sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, yang harus disembah hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bukan kaisar, bukan pemerintah. Kita harus menghormati mereka, tetapi yang harus kita sembah, kita agungkan sebagai Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Makanya saudara, ketika jemaat Smyrna ini bekerja, mereka dipersulit. Ketika mereka berdagang, mereka juga dipersulit. Karena mereka menolak untuk menyembah kepada Kaisar Roma pada waktu itu. Susah, miskin, perekonomian mereka sulit. Ingin berdagang, jual beli, ketika orang-orang lain tahu bahwa mereka adalah orang Kristen, anak Tuhan, dihalang-halangi supaya dagangan mereka tidak laku, pekerjaan mereka diganggu, usaha mereka diganggu, apa yang mereka kerjakan dirusak, perekonomian mereka susah. Akhirnya dikatakan miskin. Mereka dalam kesusahan untuk beribadah, dihalang-halangi. Bahkan ada yang mengalami penganiayaan. Untuk beribadah harus sembunyi-sembunyi, gak punya kebebasan. Keadaan mereka sulit saudara. Bersyukur Bapak Ibu saya dan saudara yang hadir pada pagi hari ini kita bisa beribadah dengan bebas. Benar ya saudara? Gak dibatasi oleh waktu. Saudara mau nyanyi sampai telinga ini bisa dengar, orang lain bisa dengar, gak ada yang halangi. Bapak Ibu saudara dan saya beribadah, gak ada yang menghalangi. Yang menghalangi diri kita sendiri karena kadang merasa malas, merasa capek, merasa lelah.
karena beban hidup, karena persoalan hidup. Tetapi yang lain gak menghalangi. Bersyukur saudara. Ada hari-hari yang sudah ditentukan untuk berdoa, untuk ibadah. Bebas saudara, pergunakan kesempatan yang ada. Kita lihat jemaat Smyrna ini susah untuk mencari Tuhan secara komunal seperti ini. Mungkin mereka tetap mempertahankan kesetiaan mereka secara pribadi. Mereka tetap membangun hubungan yang baik kepada Tuhan, pribadi lepas pribadi. Tapi kalau beribadah, berkumpul bersama-sama, bernyanyi, susah. Kalau kaisar tahu atau orang-orang lain tahu, mereka akan dianiaya. Sulit keadaan mereka. Tetapi kita lihat apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Engkau kaya. Engkau kaya, dipuji oleh Tuhan, gak dicela. Untuk melayani mereka harus sembunyi-sembunyi. Mungkin ada waktu-waktu beribadah, melayani kepada Tuhan, tetapi dengan rasa takut. Nanti kalau ketahuan, apa yang harus mereka alami? Apa yang akan mereka alami? Kalau kita melayani bebas saudara, masih sehat, masih kuat, pergunakan dengan baik. Dan selanjutnya dikatakan mereka mengalami fitnah. Sudah dipersulit keadaan mereka, pekerjaan mereka dipersulit, difitnah. Difitnah oleh orang-orang yang menyebut dirinya orang Yahudi, padahal yang sebenarnya mereka adalah jemaah iblis. Mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Mereka bukanlah orang-orang Yahudi yang sebenarnya. Mereka adalah orang-orang yang hanya mencari keuntungan mereka sendiri. Mereka orang-orang yang menyembah kepada setan-setan. Difitnah saudara. Bagaimana kalau kita difitnah? Wah, saya kalau difitnah pasti saya bela diri. Gak benar kok. Saya gak mencuri kok dibilang mencuri. Misalnya ya saudara. Saya gak mengatakan itu kok. Kenapa ada cerita yang mengatakan saya yang mengatakan hal yang demikian? Difitnah, apakah kita bisa terima? Pasti ada pembelaan saudara. Tetapi mereka tidak. Terserah apa yang mau dikatakan orang. Terserah apa yang menjadi penilaian manusia terhadap mereka. Tetapi mereka tetap mempertahankan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Gak bisa digeser saudara. Gak bisa tergantikan Yesus Kristus dalam hidup mereka. Ada ancaman, nyawa mereka yang menjadi taruhan kalau gak menyembah kepada kaisar. Tetapi mereka gak memperdulikan hal itu. Mereka tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Hanya Tuhan yang harus disembah. Difitnah saudara. Guru saya di sekolah Alkitab mengatakan jika kita difitnah lalu melawan, persoalan bertambah besar. Benar ya saudara? Jika saya dan saudara difitnah lalu melawan, maka persoalan itu bertambah besar. Oh, saya panggil kakak saya, pejabat untuk membela saya. Oh, saya panggil si ini. Oh, saya andalkan harta saya untuk membela saya. Karena saya difitnah, persoalan bertambah besar saudara. Selanjutnya dikatakan lebih baik duduk di kaki Tuhan. Kita berdiam diri, duduk di kaki Tuhan. Tuhan yang membela, Tuhan yang menolong, amin. Tuhan gak buta. Dari surga Tuhan melihat, dari surga Tuhan menilai. Kalau kita nggak balas kejahatan dengan kejahatan, Tuhan yang turun tangan langsung. Kalau Tuhan yang sudah berperang, siapa yang bisa lawan saudara? Nggak ada. Jemaat Smyrna ini tahu Tuhan yang menjadi pembela mereka. Teruslah setia kepada Tuhan sampai akhir hidup mereka. Mereka tahu kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Miskin secara materi tetapi kaya secara rohani.
Mereka tetap mempertahankan kesetiaan mereka kepada Allah, tidak menyembah kaisar, tidak menyembah kepada berhala. Ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Kita lihat saudara, ayat 10 bagian A dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Bukan Tuhan katakan, oh sudah waktunya engkau keluar dari kesusahan. Oh sudah waktunya engkau keluar dari kemiskinan. Ayo sekarang waktunya engkau bersukaria dalam kelimpahan. Tidak saudara. Ayat selanjutnya yang Tuhan katakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Penderitaan mereka tetap mereka alami. Tetapi kita lihat ada penghiburan dari Tuhan, amin. Ada kekuatan yang Tuhan berikan, ini loh kekuatan saya tambahkan. Ini penghiburan Tuhan berikan. Jangan takut terhadap apa yang harus saya dan saudara derita karena nama Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah menanggung penderitaan itu. Tetaplah kita lewati penderitaan itu bersama-sama dengan Tuhan. Diberikan kekuatan, jangan takut. Mungkin sudah ada jemaat-jemaat yang mulai takut, mulai gentar. Wajar saudara sebagai seorang manusia. Makanya Tuhan lihat dari surga, Tuhan melihat keberadaan sidang jemaat Tuhan. Tuhan utus Nabi Yohanes, Rasul Yohanes untuk sampaikan pesan Allah kepada jemaat-jemaat supaya mereka tetap kuat. Jangan takut. Wah, keadaan dunia sudah seperti ini Tuhan. Tetapi Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara, jangan takut. Wah, saya sudah mengiring Tuhan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Kok tetap saya mengalami penderitaan karena nama Tuhan. Mungkin kita dikucilkan, mungkin kita diremehkan, atau mungkin kita mengalami kesusahan seperti jemaat Smyrna, kita difitnah karena nama Tuhan. Tuhan katakan jangan takut. Tuhan beserta dengan saya dan saudara. Ada dua jenis penderitaan. Penderitaan umum. Yang pertama saudara, penderitaan umum, semua orang bisa alami. Penderitaan umum itu semua orang bisa alami. Bencana alam, gempa, itu umum saudara. Siapa saja bisa mengalaminya. Batuk pilek, panas, sakit, itu penderitaan umum dan lain-lain. Dan yang kedua penderitaan wajib sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. 2 Timotius 2, mari kita buka dalam 2 Timotius 2 ayat 1, saya baca ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat 1, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Ini penderitaan wajib saudara. Diajak, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Menderita karena nama Tuhan, menderita karena Yesus Kristus. Ayat 9 bagiannya yang ke A, bagian A, ayat 9 bagian A, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Dikatakan, Paulus mengatakan karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Ini penderitaan wajib saudara.
Karena memberitakan kebenaran firman Tuhan, Paulus menderita. Bahkan dikatakan dia dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena memberitakan kebenaran firman Tuhan, saya dan saudara menderita. Karena hidup dalam kebenaran, saya dan saudara menderita. Karena kita berada di tengah-tengah dunia yang tidak mengenal kebenaran Allah. Kita hidup dalam kejujuran, mungkin menderita saudara. Lihat ada orang-orang yang hidupnya gak jujur sama Tuhan. Suka-suka mereka kok hidupnya makmur, kok hidupnya enak. Kita menderita karena menuruti firman Tuhan, menderita secara daging saudara. Tetapi rohani semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan, amin. Penderitaan yang wajib ditanggung oleh anak-anak Tuhan. Penderitaan yang harus saya dan saudara lakukan, kerjakan sampai akhir. Setia sama Tuhan. Paulus katakan karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Wah, kalau saudara bisa lihat dalam Kisah Para Rasul, perjalanan Rasul Paulus ketika memberitakan firman Tuhan, mengalami karam kapal, di penjara, banyak saudara, disesah, dilempar batu, gak makan, gak minum, puasa terpaksa saudara. Dikatakan gak ada pakaian, susah perjalanan hidupnya memberitakan firman Tuhan. Kemanapun Tuhan utus dia pergi, ke Efesus dia pergi, ke Korintus dia pergi, ke Makedonia dia pergi. Banyak waktu yang dia korbankan untuk Tuhan, bukan untuk kepentingannya sendiri. Secara daging dia mengalami penderitaan, tetapi dia berkorban, dia menderita untuk Tuhan Yesus dan ada upah yang Allah sediakan. Jangan takut saudara, kalau kita memang harus menderita. Bukan cuma penderitaan saja yang Tuhan tonjolkan. Ada pembelaan-pembelaan dari Tuhan, ada penghiburan-penghiburan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali dalam kitab Wahyu. Kita kembali dalam kitab Wahyu. Ayat selanjutnya dikatakan, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Jadi firman Tuhan katakan kepada jemaat di Smyrna, kamu akan dicobai. Iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Menderita kesusahan selama 10 hari. Berarti enggak selamanya menderita saudara, amin. Enggak selamanya hidup dalam penderitaan. Semuanya ada dalam kendali Tuhan. Bukan Tuhan katakan, dan kamu akan hidup dalam kesusahan selama-lamanya. Tidak saudara. Ada batasannya, ada waktu yang Tuhan sudah tentukan karena semua dikendalikan oleh Tuhan. Menjadi anak Tuhan bukan berarti kita terus hidup dalam penderitaan, tidak saudara. Tetapi ada penghiburan-penghiburan dari Allah, ada kekuatan demi kekuatan daripada Allah sehingga kita bisa saksikan kepada dunia. Ini yang saya alami. Tetapi Tuhan menolong. Orang-orang bisa melihat, iya mereka orang Kristen, iya mereka anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Mereka benar-benar menyembah kepada Tuhan yang mereka percayai. Selanjutnya dikatakan saudara, masih dalam ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati. Tuhan katakan, jemaat Smyrna, hendaklah engkau setia sampai besok. Enggak saudara, sampai mati.
Selama-lamanya Tuhan katakan setia. Penderitaan, kesusahan, kemiskinan mereka masih mereka alami. Situasinya belum berubah. Kondisi keadaan sekeliling mereka masih seperti itu. Tetapi hati mereka diperbaharui oleh firman Allah. Hidup rohani mereka semakin dihidupkan oleh Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Jangan berpaling. Jangan tinggalkan Tuhan karena persoalan hidup. Jangan tinggalkan Tuhan karena salib yang sedang kamu pikul. Mikul salib itu berat, tetapi pikullah bersama-sama dengan Tuhan. Supaya kesetiaan ini tetap ada, tetap murni. Kita enggak belok kiri, belok kanan, terus berjalan sesuai kebenaran firman Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Amsal pasalnya yang ke-20. Amsal pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Banyak orang yang mengatakan, oh iya dia baik hati, dia orang baik. Tetapi orang yang setia siapa yang bisa menemukannya, saudara? Setia menjadi langka pada zaman sekarang. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sadari orang-orang yang setia menjadi langka. Kita lihat berita-berita ya, wah gak setia dalam keluarga, gak setia dalam pernikahan. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Keluarga jadi korban, anak-anak jadi korban. Siapa lagi saudara? Diri sendiri jadi korban, karir dikorbankan, akhirnya mengakhiri hidup. Ada beritanya ya saudara. Pasti Bapak Ibu Saudara tahu. Karena sudah putus asa, hidupnya sudah hancur, gak karu-karuan karena gak bisa setia, menjaga kesetiaan terhadap rumah tangga, terhadap istri. Hancur berantakan semuanya. Akhirnya apa yang terjadi? Mengakhiri hidup. Semua menjadi korban, dirinya sendiri dikorbankan. Benar kata firman Tuhan, orang yang setia siapakah menemukannya? Dalam pekerjaan, Bapak Ibu Saudara misalnya menjadi seorang bos, punya pegawai yang baru, langsung dipercayakan uang yang banyak, bisakah dia setia? Ada yang bisa, ada yang nggak bisa, pasti langsung bawa kabur uangnya. Dan dalam konteks kitab Wahyu ini, setia terhadap Allah yang ditekankan. Hendaklah engkau setia sampai mati, setia menanggung penderitaanmu, setia berpegang kepada firman Tuhan, setia menyembah kepada Allah, jangan berpaling menyembah kepada kaisar. Kalau menyembah kepada kaisar, kehidupanmu pasti berubah, enggak menderita. Tetapi itu cuma sampai di dunia, saudara. Tetapi kalau bertahan di dalam Tuhan, ada berkat yang kekal yang Tuhan sediakan. Ada contoh saudara dalam kitab Daniel pasalnya yang ketiga, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapak Ibu bisa lihat dalam kitab Daniel pasalnya yang ketiga, Daniel pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai ayat 30. Di situ menjelaskan tentang Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Jadi Nebukadnezar ini membuat patung yang
Besar saudara. Dan dikatakan ketika semua orang mendengar ada bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dikatakan semua orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa harus menyembah patung yang Nebukadnezar dirikan. Gak ada yang terkecuali saudara. Dan ada Sadrak, Mesak, Abednego pada waktu itu. Apakah mereka menuruti aturan daripada raja? Tidak saudara. Mereka tetap mempertahankan kesetiaan mereka kepada Allah. Iman mereka tidak tergoyahkan. Penderitaan yang akan mereka alami kalau mereka tidak menyembah patung yang dibuat oleh raja. Mereka sudah jelas tahu kalau saya enggak turuti keinginan raja, saya akan menderita. Kalau saya terus mempertahankan nama Tuhan Yesus Kristus, nama Allah, saya akan masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Mereka tahu saudara, tetapi resiko itu mereka ambil. Ini konsekuensi yang harus saya ambil, asalkan Tuhan disenangkan. Sekalipun nyawa kami yang harus menjadi taruhan, gak apa-apa. Kami tetap akan menyembah kepada Allah. Keteguhan hati mereka kita bisa lihat saudara. Kesetiaan mereka benar-benar, mereka itu sangat-sangat mencintai Tuhan. Dalam hidup mereka Tuhan itu gak bisa tergantikan oleh apapun. Ayat 17 dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Luar biasa saudara. Bagaimana kalau saya dan saudara diperhadapkan dengan pilihan yang sulit? Pilih Tuhan apa patung? Pilih Tuhan atau dewa? Pilih Allah atau dunia? Sorga atau dunia? Ini loh dunia enak, sorga menderita. Ini loh kalau ikut si ini enak. Apa yang harus kita lakukan saudara? Apakah kita tetap berketetapan hati untuk mempertahankan iman kita kepada Tuhan? Atau kita tergiur? Wah, bohong sedikit-sedikit gak apa-apa ya Tuhan. Yang penting pekerjaanku lancar. Yang penting cita-citaku bisa tercapai. Bolong-bolong sedikit gak beribadah gak apa-apa ya Tuhan. Saya masih sibuk. Ini yang dunia tawarkan saudara. Tetapi kalau kita benar-benar mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, kita akan terus setia kepada Tuhan. Amin. Sadrak, Mesak, dan Abednego katakan, tetapi seandainya tidak, seandainya Tuhan gak melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala itu, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mati sekalipun gak apa-apa. Sekalipun Tuhan gak membela gak apa-apa. Yang penting saya mati untuk Kristus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kematian adalah jembatan untuk masuk ke surga. Keteguhan mereka saudara kita bisa lihat. Mereka sampaikan gak apa-apa. Tetap gak akan memuja dan menyembah patung. Itu adalah hal yang berkenan kepada Tuhan. Ketetapan hati mereka berkenan di hadapan Tuhan. Dan memuja dewa, menyembah patung adalah kekejian di hadapan Tuhan. Kita harus terus ingat hanya Allah, hanya Tuhan Yesus Kristus yang layak disembah, diagungkan. Ada begitu banyak hal yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Teruslah
melangkah di dalam Tuhan. Penderitaan demi penderitaan masih kita alami. Tetapi ada anugerah yang Tuhan berikan. Ada pembelaan yang Tuhan berikan. Ada hadiah yang Tuhan pasti berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita lihat saudara, ketika Sadrak, Mesak dan Abednego ini tidak meninggalkan Allah, ketika mereka tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, apakah ditinggalkan oleh Tuhan? Tidak, saudara. Kesetiaan mereka diperhitungkan oleh Allah. Raja Nebukadnezar bisa melihat bahwa Tuhan menolong mereka yang dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala 3 orang, tetapi yang ada di dalam 4 orang, mereka enggak terluka, mereka enggak terbakar, satupun sehelai rambut pun enggak ada yang gosong. Berjalan-jalan di dalam perapian yang menyala-nyala. Luar biasa saudara pembelaan Tuhan. Mungkin kita difitnah karena nama Tuhan, kita dikucilkan, atau pekerjaan kita mungkin dipersulit, sekolah kita mungkin dipersulit, atau ada yang menghambat. Tetapi kalau kita benar-benar setia kepada Tuhan, Tuhan pasti bela, amin. Tuhan pasti tolong, gak mungkin dibiarkan. Dan kita lihat ayat yang ke-30 dikatakan, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Berkatnya luar biasa saudara. Yang gak terpikirkan oleh Sadrak, Mesak dan Abednego itu yang Tuhan sediakan. Kesetiaan mereka diperhitungkan oleh Allah. Keteguhan iman mereka diperhitungkan oleh Allah. Mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi. Mereka enggak menjual Tuhan. Mereka tetap berpegang kepada firman Tuhan. Mereka mendapatkan promosi dari Allah. Dipromosikan oleh Tuhan. Mendapat kedudukan yang tinggi. Kembali dalam kitab Wahyu saudara. Ayat-ayat yang terakhir. Dalam kitab Wahyu, hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Sama seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka diselamatkan oleh Tuhan. Iman mereka tetap terpelihara. Kesetiaan mereka tetap mereka pertahankan, kesetiaan kepada Allah. Mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di wilayah Babel. Padahal mereka sebenarnya adalah orang-orang Ibrani. Mereka adalah orang-orang buangan, tetapi diangkat oleh Tuhan. Sama jemaat Smyrna dikatakan kepada Tuhan, kalau engkau setia sampai mati, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Kalau kita setia sampai mati, Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Dalam bahasa aslinya dikatakan mahkota kerajaan. Diberikan mahkota kerajaan kalau kita tetap setia kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Diberikan mahkota kerajaan sorga. Mahkota kerajaan yang saya dan saudara dapat dari setiap perjuangan kita di dalam dunia ini. Kalau bahasa Indonesia katakan mengaruniakan. Kalau bahasa lain dikatakan diberikan. Jadi enggak diberikan secara cuma-cuma mahkota ini, tetapi diberikan oleh Allah kepada saya dan saudara karena kita sudah berjuang. Dan itu adalah hadiah yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu adalah berkat yang kekal yang menanti saya dan saudara ketika kita terus berjuang di dalam dunia ini. Mempertahankan nama Tuhan, penderitaan demi penderitaan, kesusahan kita alami, kemiskinan kita alami, ada fitnah yang kita alami. Ada hal-hal yang lain secara daging ini sakit. Tetapi kita terus bertahan di dalam Tuhan. Ingat saudara, ada mahkota kerajaan yang sedang menanti, amin.
kita dapat karena kita berjuang. Kalau berhenti berjuang, ya nggak bisa dapat, nggak bisa terima. Kalau kita terus berjuang dan berjuang sampai akhirnya Tuhan dapati kita tetap setia, diberikan mahkota kerajaan. Ayat yang terakhir, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada saya dan saudara. Apa yang Roh Kudus sampaikan dalam hati kita, dengarkan. Apa yang Allah sampaikan dalam hidup saya dan saudara, dengarkan itu. Kalau Tuhan sampaikan setialah sampai mati, dengarkan. Setia kepada Tuhan, setia kepada manusia, setia melayani, setia dalam gereja lokal, setia dalam pekerjaan, setia dalam sekolah kita, setia dalam meraih cita-cita kita, setia. Hal-hal yang kecil yang Tuhan percayakan, setia saudara, sampai akhir. Dan Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Dalam menanggung beban penderitaan, Tuhan gak tinggalkan, Tuhan tidak biarkan. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Gak semua menang, barang siapa yang menang. Saya dan saudara adalah orang-orang yang menang, amin. Teruslah berjuang di dalam Tuhan, teruslah setia sampai akhir hidup kita, dan terimalah mahkota kerajaan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang sedang jemaat bangkit berdiri, mari kembali kita angkat pujian tadi. Selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Mari kita mau terus setia kepada Tuhan. Bisa dibantu, bisa dipegang. Ya saudara, mari kita tetap dalam hadirat Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai. Selidiki aku, lihat hatiku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.
pujian ini dari awal. Mari selidiki hati kami Tuhan. Mari lihat hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang maha dan berdiri. Haleluya. Ada yang Seluruh kamu wanita, angkat pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku. Mari kaum pria berdoa di hadapan Tuhan. Mari berdoa di hadapan Tuhan. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang. Mari angkat tangan kanan kita, katakan telah kulihat, telah kulihat. Haleluya, 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 haleluya. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Telah kulihat, telah kulihat. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari berjuang sampai akhir, berjuang sampai akhir. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari berjuang sampai akhir. Mari setia, setia, setia sampai akhir. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Ibu Krismayati berdoa, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya, haleluya. Maha besar Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah terima berkat firman-Mu. Kami sudah merasakan Roh Kudus sudah hadir di tengah kami, terutama di hati kami. Biarlah firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan Tuhan, boleh kami lakukan, boleh menguatkan iman kami. Biarlah firman-Mu boleh menuntun langkah kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kehidupan kami semakin hari semakin layak di hadapan Engkau ya Bapa. Ampuni segenap tingkah laku kami ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Biarlah kami untuk senantiasa bisa mendengarkan, bisa menguatkan iman kami setiap Roh Kudus yang kami rasakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Terima kasih, ampuni segenap dosa dan kesalahan kami Bapa. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk kembali, puji Tuhan.
kita akan persembahan baik yang kedua maupun yang ketiga untuk kas anak-anak tamburin. Nanti yang ketiga Mas Wahyu minta tolong. Mari kita akan angkat setia ya. Ayat 10 bagian B kita nyanyikan bersama. Dialah sampai mati. Setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati, apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah, setialah sampai mati. Setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati, apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati, apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati, apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan jemaatmu siang ini. Pertama, yang kedua, yang ketiga untuk kas tamburin anak-anak, tangan-tangan yang sudah korban Tuhan berkati. Kami serahkan semuanya, juga sepersepuluh yang hari ini jemaat kembalikan berdasarkan firman Allah, melakukan firman-Mu, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Kristus, haleluya, amin. Belum tutup dalam doa, latihan pujian grup pria ya. Tinggal latihan pujian, nanti berdoa buat Mbak Yuli supaya Tuhan memberi kekuatan, kesehatan. Juga minggu terakhir kita pakai baju batik, sudah ditulis di dalam warta kalau saudara baca ya. Lalu doa-doa kaum muda Selasa, Rabu, ya, Kamis ibadah tengah minggu, Jumat dan seterusnya ya. Tidak ada perubahan. Sabtu kaum muda, Minggu anak-anak pagi, siang ibadah raya. Tuhan Yesus memberkati. Bangkit berdiri bersama-sama, pujian yang rapnya ya. Telah kulihat. Kulihat kebaikanmu, tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapat lihat tetap setia. Haleluya. Inilah janji kami di hadapan-Mu, dan inilah naksar kami di hadapan-Mu, supaya kami tetap setia, dan kami mau berjuang sampai akhir, dan kami tetap setia sampai nafas yang terakhir. Terima kasih atas firman-Mu, hamba-Mu sudah menyampaikan, kami sudah menerima semuanya, sudah diberkati oleh Tuhan. Berdoa buat terjadinya dalam kehidupan Tuhan Yesus, yaitu
Mbak Yuli, Tuhan tolong beri kekuatan Tuhan Yesus senantiasa. Saat ini Tuhan Yesus kami percaya, Tuhan Engkau yang menjamah semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, dipulihkan kembali dalam nama Yesus. Terima kasih. Latihan pujian grup pria sebentar dan selesainya dalam kami pulang, Allah menyertai bungkus kami dengan darah Kristus supaya Tuhan dengan aktifnya kembali yaitu COVID-19 virus corona ini supaya jemaat Tuhan tetap berwaspada dan tetap memakai protokol kesehatan anjuran pemerintahan supaya kami Tuhan tetap memakai masker, menjaga dalam kesehatan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan Kau, Allah yang menyertainya awal pertengahan sampai akhir dalam ibadah siang ini. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali, pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Bagian kami bersama pada siang ini, biarlah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub boleh kami terima bersama siang ini, dan kami memberkati seluruh jemaat yang sudah hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih pada keluarga Bapak atau Bapak Ibu Teresa bersama-sama ibadah siang ini. Tuhan Yesus memberkati.